adik-adik, selamat pagi semuanya. Wah adik-adik, gak terasa sudah memasuki bulan Oktober. Artinya tinggal 3 bulan lagi kita akan memasuki tahun yang baru. Wah itu juga berarti sudah hampir 2 tahun kita tidak bertatap muka adik-adik. Tapi kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Karena pemeliharaan Tuhan kita masih bisa beribadah meskipun secara online ya kan. Nah adik-adik langsung aja kita mau berdoa. Kita mau mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan pada kita ya. Kita sama-sama lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih dan pemeliharaan Tuhan kepada kami sampai hari ini. Tuhan, tidak terasa sudah memasuki bulan Oktober. Jika kami lihat kembali hari-hari kami sebelumnya di masa-masa pandemi COVID-19 yang sulit ini ya Tuhan, kami tetap bersyukur. Kami masih bisa menikmati kasih dan anugerah Tuhan hingga sampai hari ini. Tuhan, saat ini kami siap untuk memuji Tuhan, belajar firman-Mu dan berdoa. Tuhan tolong setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik siap untuk memuji Tuhan? Langsung aja kita semuanya berdiri. Kita mau memuji kasih Tuhan yang indah dan luar biasa. Lebih tinggi dari langit. Lebih dalam dari lautan, lebih luas dari alam semesta ini. Kita sama-sama menaikkan pujian The Love of Jesus, Sweet and Marvelous. Sekali ya adik-adik ya, kasih Tuhan itu tidak tertandingi, tidak terbatas. Wah kasih Tuhan itu luar biasa. Tapi kok kita bisa ya merasakan kasih dan menikmati kasih Tuhan adik-adik. Nah adik-adik tahu nggak, kekayaan, hikmat dan pengetahuan tentang Tuhan tak ada yang bisa selidiki. Tuhan tidak terbatas. Tapi kita manusia yang terbatas ini bisa tahu, bisa mengenal kebenaran dan kita bisa mengenal Tuhan. Kenapa ya? Karena Tuhan menyatakan dirinya kepada kita. Sehingga kita yang terbatas ini kita bisa mengenal Tuhan yang tidak terbatas. Wow, Tuhan kita luar biasa adik-adik. Nah, langsung mau mengajak kita saat ini semuanya menaikkan pujian semua karena anugerahnya. Sebagai perenungan kita akan kasih dan anugerah Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita nyanyikan pujian ini ya. Bukan karena
kita mau bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur bukan karena kebaikan kita tidak ada apa-apanya. Bersyukur pada Tuhan bukan karena kehebatan, bukan karena kekayaan kita, tapi Tuhan memilih, Tuhan memanggil dan memakai kita menjadi alatnya hanya semata-mata karena anugerah Tuhan. Terlebih lagi adik-adik, kita mau bersyukur atas anugerah keselamatan yang Tuhan telah berikan kepada kita melalui anaknya Yesus Kristus. Saat ini sekali lagi langsung aja kita lipat tangan, kita tutup mata, kita mau bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk kasih setia yang Tuhan berikan pada kami. Terima kasih bukan karena Tuhan melihat kebaikan kami, bukan karena kehebatan kami, bukan karena kekayaan kami ya Tuhan. Engkau memilih, Engkau memanggil, dan Engkau mau memakai kami sebagai anak-anak-Mu. Tuhan, terlebih lagi kami bersyukur anugerah keselamatan yang Tuhan berikan pada kami melalui anak-Mu Yesus Kristus. Sehingga kami manusia yang berdosa ini, kami ditebus dari dosa kami bisa memanggil Engkau sebagai Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan bagi Engkau. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, sekali lagi langsung mengajak kita menaikkan pujian ini dari awal. Bukan karena kebaikanmu, bukan karena kebaikanmu, bukan karena fasih lidahmu, bukan karena kekayaanmu. Kau dipilih, kau dipanggilnya, bukan karena ketatapanmu, bukan karena baik rupamu, bukan karena kelebihanmu. Kau dipanggil, kau dipakainya. Bila engkau dapat, itu karenanya. Bila engkau punya semua daripadanya, semua karena anugerahnya diberikan kepada kita. Semua anugerahnya bagi kita. Bila engkau dipakainya. Adik-adik, kita sungguh bersyukur kepada Tuhan ya adik-adik. Nah, tadi kita sudah bersyukur kepada Tuhan melalui doa. Saat ini Lose mau mengajak adik-adik sekali lagi kita mau bersyukur kepada Tuhan melalui persembahan yang akan kita bawa ke hadapan Tuhan. Persiapkan persembahan yang terbaik, biarlah melalui persembahan yang kita berikan, pekerjaan Tuhan bisa diperluas melalui gereja, sekolah minggu, orang-orang yang di luar sana bisa merasakan kasih Tuhan. Mari kita sama-sama menaikkan pujian, terima kasih Tuhan Yesusku. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah-Mu yang selalu baru. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah-Mu
adik-adik, mari kita semuanya lipat tangan sekali lagi kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan di mana kami masih bisa memberikan persembahan buat pekerjaan Tuhan. Tuhan berkati tangan-tangan yang sudah memberi dan yang akan mengelolanya. Tuhan juga berkati jikalau teman-teman kami ada yang masih belum bisa memberikan persembahan, Tuhan cukupkan kebutuhan mereka, Tuhan berkati mereka, berkati keluarga papa mama mereka juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menaikkan doa syukur ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Duduk dengan tenang, persiapkan hati. Kita akan dengar Miss J, Lause Juliana yang akan menyampaikan firman Tuhan. Halo adik-adik, kita ketemu lagi ya adik-adik, sekarang bersama dengan Lause Juliana di bagian firman Tuhan. Apa kabar adik-adik? Sudah lama tidak ketemu ya? Nah karena udah lama gak ketemu, hari ini Lause bawain kado. Lause punya kado spesial nih. Kado spesial ini Lause mau kasih untuk kalian. Kado super spesial, pakai gratis banget. Mau kan? Semua orang pasti mau kalau dikasih kado. Kalian juga mau. Semua orang pada bilang mau Lause, mau. Semua pada mau. Lause juga mau kalau dikasih kado, apalagi gratis. Apalagi kalian ya kan? Sebentar ya adik-adik. Lause akan kasih kado ini ke kalian. Kalau ada syaratnya adik-adik. Ya, ada syaratnya. Syaratnya kalian harus bisa sampai ke tempat ini dalam waktu 5 menit mulai dari sekarang. Ayo. Kalau kalian bisa sampai tempat ini dalam 5 menit, ayo kalian akan langsung kasih kado ini. Oh, ayo siapa mau? Apa? 5 menit? Gak mungkin Lause. Rumah saya buka pintu aja udah 5 menit. Gimana bisa sampai ke situ dalam 5 menit? Gak mungkin Lause. Rumah saya kan jauh. Masa 5 menit bisa sampai ke tempat itu? Oh, terus, gak bisa. Kamu bilang gak bisa. Lause bilang, kamu harus nyampe ke tempat ini dalam 5 menit. Kamu bilang gak bisa. Ya sudah kalau gak bisa. Katanya gratis. Iya ya. Tadi Lause bilang gratis ya. Oh, kalau yang namanya gratis itu biasanya nggak ada syaratnya ya. Oh iya ya, aduh maaf deh adik-adik semuanya. Maaf deh, ini Lause simpan dulu, nggak jadi ya dek, nggak jadi ya adik-adik. Nggak jadi, disimpan dulu ya. Yang namanya gratis itu biasanya nggak ada syaratnya ya. Aduh, Lause lupa kalau gratis itu nggak ada syarat-syarat segala. Ya sudah adik-adik. Nah adik-adik semuanya yang di rumah, nih hari ini Lause mau kita belajar firman Tuhan itu tentang sesuatu yang gratis. Tentang sesuatu yang gratis. Nah itu pelajaran hari ini itu judulnya itu Sola Gratia. Bisa dibaca? Sola Gratia. Nama pelajarannya judulnya Sola Gratia. Sola Gratia itu apa? Sola Gratia artinya karena anugerah. Sola Gratia itu artinya ini loh. Karena anugerah. Jadi ada satu hal gratis yang Tuhan berikan kepada orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, yaitu kita semua diberikan karena anugerah, sola gratia. Nah itu diberikan secara gratis karena anugerah Tuhan kepada kita. Apa itu yang diberikan secara gratis oleh Tuhan kepada kita? Karena anugerah. Apa itu? Kalian tahu? Tahu ya, itu adalah keselamatan adik-adik. Itu adalah keselamatan. Ya kan adik-adik? Oh, adik-adik yang Lause kasihi, di sini ada satu orang yang namanya John. Ya, ini namanya John. Nah, si John ini, dia itu masuk ke dalam penjara, dipenjarakan selama 19 tahun adik-adik. Lama kan? Kalian tahu nggak kenapa si John ini dipenjarakan 19 tahun? Si John ini dipenjarakan 19 tahun karena dia kedapatan mencuri roti. Pada waktu itu dia lapar, saudaranya dia lapar. Kemudian dia mencuri roti, dia dimasukkan ke dalam penjara. Setelah itu di dalam penjara si John ini tidak bersikap baik. Di dalam penjara dia berusaha untuk kabur dari penjara.
Jadi waktu dia mau kabur, dia dimasukkan lagi ke dalam penjara, ditambahin lagi hukumannya. Jadi 19 tahun deh dia di dalam penjara. Wah, kemudian setelah 19 tahun dia di dalam penjara, dia keluar. Dia keluar, setelah keluar dari penjara, dia nggak punya tempat tinggal. Dia nggak punya makanan. Dia lapar. Aduh, mau cari makanan di mana ya? Dia pikir, aduh, mau tidur di mana ya? Saya kan baru keluar dari penjara, gimana ini? Jadi si John ini berjalan. Ketemu rumah satu orang pendeta. Terus dia sampai rumah pendeta itu, dia ketok pintu. Tok, 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 tok. Pintu dibuka. Krek. Bapak pendetanya keluar. Terus si John ini bilang, saya mau minta roti. Saya lapar, saya baru keluar dari penjara 19 tahun. Dia bilang ke Bapak Pendeta takut. Enggak, Bapak Pendeta bilang, oh mari masuk John. Mari masuk, namamu John kan, kamu baru keluar dari penjara kan. Oh mari masuk. Kamu boleh makan bersama dengan kami ya. Wah, Bapak Pendeta tuh ngajakin si John makan bareng dia dan istrinya. Setelah dikasih makan, si John itu dikasih tempat tinggal lagi. Oh enak sekali, dikasih makan, dikasih tempat untuk tidur, disuruh mandi. Semuanya lengkap, beres deh. Ya kan? Tetapi kalian harus lihat apa yang terjadi kemudian adik-adik. Kita lihat di video ini ya. Yang dilakukan si John tadi ya. Waduh, si John itu sudah diberi makan, dikasih tempat untuk tinggal, malah mencuri pula. Aduh, bukan itu aja adik-adik, kalian tahu nggak? Waktu tadi dia mencuri itu perlengkapan makan perak itu, dia kumpulin satu-satu, Bapak Pendeta muncul. Wah, dia ketahuan sama Bapak Pendeta kan. Terus si Bapak Pendeta ini dipukul, gebrak. Dipukul Bapak Pendetanya sampai jatuh pingsan. Waduh, udah dikasih makan, ayo kasih tempat tidur. Terus mencuri lagi. Udah mencuri, dia mukul lagi si Bapak Pendeta itu. Aduh, banyak sekali dosa si John ini ya. Kok jahat kali ya si John ya. Aduh, harusnya si John ini ditangkap, masukin ke dalam penjara. Nggak usah dikasih keluar-keluar lagi. Terlalu jahat dia ya. Banyak sekali dosanya. Oh, adik-adik, bagaimana dengan kita? Apakah kita juga berdosa? Kita lihat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ya. Nah, firman Tuhan bilang apa? Firman Tuhan di kitab Roma pasal 3 ayat 23 bilang, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ayo, di Alkitab dikatakan semua orang berdosa loh. Oh, semua orang telah berbuat dosa, termasuk kita, kalian, Lause, semua orang. Tidak ada yang tidak berdosa. Ada? Ada yang tidak berdosa adik-adik? Tidak ada kan? Semua orang pada berdosa. Jadi apa bedanya dong kita sama si John tadi? Sama aja kan? Si John banyak dosanya, kita juga banyak dosa kita. Waduh, semua orang ternyata sudah berbuat dosa, dikatakan oleh firman Tuhan. Jadi, kalau semua orang itu sudah berdosa, kita juga berdosa. Dosa itu ada hukumannya loh. Kita harus dihukum karena kita sudah berdosa. Oh, ya adik-adik ya. Nah, Lause mau tanya,
Kalau misalnya kita itu suka marah-marah, kemudian kita itu suka teriak-teriak, itu kan dosa. Terus kalau dipanggilin mama kita suka melawan, ya kan? Itu kan dosa juga. Terus kadang-kadang kita bisa berbohong, nah itu dosa juga. Terus kadang-kadang adik atau cici kita pukul, wah itu dosa lagi. Oh, kalau mulut kita berbohong, itu dosa lagi. Nah, terus kalau kita suka malas-malasan kalau berdoa, wah itu dosa lagi. Wah, bolak-balik ya kita berdosa ya. Memang betul yang dikatakan oleh firman Tuhan. Semua orang telah berbuat dosa seperti kita dan seperti si John yang tadi. Terus gara-gara dosa yang kita perbuat itu, kita harus dihukum. Dan apa kata firman Tuhan? Di Roma 6 ayat 23 dikatakan, sebab upah dosa adalah maut. Wah, berarti kita semua yang sudah berdosa, upahnya, hukumannya adalah maut. Mati. Aduh. How? Gawat. Kita yang sudah berdosa, kita harus terima hukuman. Dan hukumannya adalah mati. Bagaimana ini? Aduh, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita harus menyelamatkan diri supaya kita nggak mati? Gimana? Supaya kita nggak menerima hukuman dosa yang adalah maut. Gimana dong caranya? Adik-adik, Lause mau kasih kalian lihat ini ya. Kita itu seperti air putih nih di dalam gelas. Ya kan? Kita suka berbuat dosa. Dosanya kayak sambal, ya, seperti sambal. Jadi satu hari kita bohong sama mama. Aduh, masukin sambal. Ntar diaduk-aduk. Terus entarnya lagi dipanggilin papa, kita teriak, apa sih? Gak mau ya? Kita berbuat dosa lagi, tambah sambal. Aduk-aduk dulu ya. Terus kita udah berdosa nih, harus dihukum nih kan. Bagaimana dong? Aduh, gawat, dosaku banyak. Ini ada gula. Gula itu seperti perbuatan baik kita. Jadi aku harus berbuat baik nih, supaya dosaku habis, supaya dosaku hilang. Dikasih gula. Yuk kita tes kasih gula. Kasih gula 1 sendok. Aduh, kayaknya berbuat baik sekali itu nggak cukup deh. Ntar ya, itu ada pengemis ya. Kasih 1000 dulu ya ke pengemis ya. Supaya itu perbuatan baikku ya. Tambah gulanya lagi. Aduk-aduk dulu ya. Aduh, dosaku ternyata masih belum terhapus. Belum sebanding ya. Tambah lagi perbuatan baiknya. Hari ini aku mau taat sama mama dulu ah. Tambahin gula lagi. Besoknya berbuat dosa lagi, tambahin sambal lagi. Wah, enggak habis-habis adik-adik. Tambahin gula lagi ah, karena berbuat dosa. Berbuat baik lagi lah. Aduh. Terus ayo kita tes ya. Kita tes minum ya. Rasanya gak karu-karuan adik-adik. Tadinya lo sepikir ditambahin gula bisa jadi manis. Gak kerasa pedesnya. Rupanya masih pedes. Dan rasanya makin gak karu-karuan. Aduh. Apa yang bisa kita lakukan untuk menyelamatkan diri kita dari dosa? Tidak ada. So adik-adik, sekarang kita kembali kepada si John tadi ya. Kita lihat bagaimana dengan si John. Mari kita lihat videonya. So we'll use wooden spoons. I don't want to hear anything more about it. I'm sorry to disturb you, You caught him. but I had my eye on this man. Thank God. I'm very angry with you, Jean Valjean. What happened to your eye, Monseigneur? Didn't he tell you he was our guest last night? Oh, yes. After we searched his knapsack and found all this silver, he claimed that you gave it to him. Yes. Of course I gave him the silverware. But why didn't you take the candlesticks? That was very foolish. Madame Gillot, fetch the silver candlesticks. They're worth at least 2,000 francs. Why did you leave them? Hurry. Monsieur Valjean has to get going. He's lost a lot of time.
Did you forget to take them? Are you saying he told us the truth? Of course. Thank you for bringing him back. I'm very relieved. Release him. You're really letting me go? Didn't you understand the bishop? Madame Gillot, offer these men some wine. They must be thirsty. Thank you. And don't forget. Don't ever forget. You've promised to become a new man. Promise. Why are you doing this? Jean Valjean, my brother, you no longer belong to evil. With this silver, I bought your soul. I've ransomed you from fear and hatred. And now I give you back to God. Wah. Ternyata Bapak Pendeta itu malah menyelamatkan si John ya. Harusnya si John itu kan gebrak, dipukul atau dimasukin lagi ke dalam penjara. Tetapi Bapak Pendeta tadi malah menyelamatkan dia. Dia nggak ditangkap sama tuh polisi ya kan. Wah, terus sejak saat itu si John ini berubah. Dia menjadi manusia yang baru. Dia nggak lagi suka kepada kejahatan. Dia nggak suka lagi kepada yang nakal-nakal, yang tidak baik. Dia berubah menjadi seorang manusia yang baru sejak saat itu. What about you and me? Bagaimana dengan kita adik-adik? Kita tadi kan nggak bisa selamatkan diri kita sendiri. Akibat dosa-dosa kita harus dihukum dan hukumannya adalah maut dan mati. Makanya itu adik-adik, kita membutuhkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang sebagai juru selamat kita. Tuhan Yesus satu-satunya yang bisa menyelamatkan kita dari hukuman dosa. Tuhan Yesus datang ke dunia, dia mati di kayu salib demi kita. Dia menggantikan kita yang penuh dengan dosa. Dia menggantikan kita dihukum. Nah, tapi Tuhan Yesus menggantikan kita dihukum, dia memberikan kita keselamatan pada waktu kita masih berdosa. Nah, jadi tidak ada syarat-syaratnya. Tuhan Yesus memberikan kita anugerah keselamatan itu. Nah, kita lihat di firman Tuhan adik-adik. Di Efesus 2 ayat 8 dikatakan apa? Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Lause mau kalian juga bersama-sama dengan Lause baca benar-benar yang keras. Oke? Mari. Baca semuanya. Karena kasih karunia kamu diselamatkan. Sudah baca belum? Baca, ayo. Karena kasih karunia kamu diselamatkan. Jadi bukan karena usaha kita, bukan karena kita berbuat baik, bukan karena kita sopan, baik, taat, no. Tetapi karena kasih karunia kamu, Lause, kita diselamatkan. Nah, sekarang baca lagi adik-adik. Karena kasih karunia kamu diselamatkan itu sama dengan karena anugerah. Ayo katakan, karena anugerah. Karena anugerah loh ya. Nah, karena anugerah itu apa? Itu loh judul pelajaran kita hari ini loh. Sola gratia. Oke? Sola gratia yang artinya gratis. Diberikan oleh Tuhan kepada kita yang dipilih oleh Tuhan adik-adik. So, adik-adik semuanya, kita lihat ya. Nah, ini yang kalian perlu ingat juga. Itu bukan hasil usahamu. No. We can't do anything to save ourselves, oke? Kita nggak bisa lakukan apa-apa untuk menyelamatkan diri kita sendiri. Berarti itu bukan hasil usahamu. Baca dengan keras. Itu bukan hasil usahamu, oke? Dan yang ini, itu karena anugerah. Ayo katakan, sola gratia, karena anugerah. Sola gratia, karena anugerah. Oke adik-adik? Ya.
Adik-adik, berarti kita diselamatkan karena anugerah. Paket. Oh, sebentar ya adik-adik ya. Sebentar ya. Sepertinya ada yang bel. Sebentar ya. Oh, ada paket ya Pak ya. Oh, makasih ya Pak. Makasih ya. Adik-adik, ternyata ada dapat paket nih gede, ada hadiah yang gede. Dari siapa ya? Wah, ini dari siapa ya ini ya? Oh, to you. From Jesus. To you. Ternyata untuk Lause dan untuk kalian. To you, artinya untuk Lause dan untuk kalian. Wah, kita dapat hadiah beneran. Ini dari siapa nih? Dari siapa? From Jesus. Dari Tuhan Yesus. Wah, kita sama-sama buka ya. Kita sama-sama buka, senang sekali dapat hadiah gede. Oh, dari Tuhan Yesus ternyata untuk kita semuanya. Oh, Lause bukain ya. Mari kita buka. Bukain ya kadonya ya. Oke, kita buka. Oh, apa ya ini isinya ya? Oh, what is this? Wah. Oh, sola gratia. Nah, you are saved. Kita diselamatkan karena anugerah. Ya adik-adik. Adik-adik yang Lause kasihi semuanya. Tuhan Yesus begitu mengasihi kita. Dia datang ke dunia dan mati di kayu salib. Menggantikan kita yang harusnya dihukum. Tuhan Yesus begitu mengasihi kita loh adik-adik. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Apa yang adik-adik semua dan Lause bisa lakukan? Tuhan Yesus pasti akan sangat senang sekali kalau kita yang sudah Dia selamatkan itu boleh jadi anak-anak yang baik, anak-anak yang taat, anak-anak yang menurut, anak-anak yang sopan dan jujur. Tuhan Yesus pasti akan sangat senang sekali kalau kita juga mengasihi Tuhan Yesus dengan ikutan sekolah minggu yang rajin, dengar firman Tuhan, membaca Alkitab, bernyanyi memuji Tuhan dengan baik, berdoa, berbicara kepada Tuhan Yesus setiap hari. Nah, itu kalau kita sudah menjadi anak-anak Tuhan, kita pasti akan selalu rindu. Rindu untuk berdoa, berbicara kepada Tuhan, rindu untuk memuji Tuhan, rindu untuk mendengarkan firman Tuhan dibacakan. Nah, adik-adik, itu yang bisa kita lakukan untuk boleh menjadi anak-anak yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Itu yang harus kita lakukan, oke? Nah, adik-adik semuanya yang Lause kasihi, kita akan sama-sama berdoa, kita mau bilang terima kasih Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kami karena anugerah. Kita sama-sama berdoa dan kita akan menutupnya dengan bersama-sama Nin Chu Tawen. Oke? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau menjadi juru selamat kami. Kami penuh dengan dosa dan kami tidak mampu menyelamatkan diri kami. Karena anugerah, sola gratia pelajaran kami hari ini. Engkau sudah menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, tolong kami untuk menjadi manusia yang baru, yang tidak suka kepada dosa. Karena kami mau mengasihi Engkau yang sudah terlebih dahulu mengasihi kami. Tolong kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. 来，我们一起念主祷文。我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣。愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免的罪我们的人，不叫我们遇见试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀全是父的，直到永远。Amin. Selamat berhari Minggu adik-adik. Sampai jumpa lagi. Bye.